pembahasan kita ini belum membahas kaitannya dengan marahilul jihad, yang nanti asik pembahasannya karena pembahasan awal ini adalah derita, ujian yang Allah berikan kepada kaum muslimin ketika di fase Mekah. Dan luar biasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di Madinah dan bertempat tinggal di Madinah dan membentuk sebuah komponen masyarakat yang taat dan beribadah kepada Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam faham, seorang pemimpin yang sungguh sangat luar biasa, dia bukan hanya memahami agama, memahami ayat dan memahami hadis, tapi beliau adalah seorang yang strategis. Ketika menguasai daerah baru dan di situ banyak pendukung dan pembela Islam ini, maka dia yang dibangun pertama kali adalah masjid sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat organisasi, sekretariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya diadakan di masjid, taklim apa segala di masjid. Kemudian yang kedua, membangun persaudaraan yang kuat antara muhajirin dan ansar. Kemudian yang ketiga, membangun perjanjian kesepakatan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Yang kesepakatan itu Masya Allah, kalau kita lihat Masya Allah, kesepakatannya antara orang Yahudi dengan orang Islam, siapapun yang menyerang Madinah, apakah yang diserang, apakah yang dilukai, apakah yang disakiti orang Yahudi, maka orang Islam wajib bahu-membahu untuk membela orang Yahudi tersebut, saling membantu. Begitu juga kalau ada di luar kota Madinah ada orang yang berusaha untuk mencederai, berusaha untuk mencelakai kaum muslim, orang Yahudi pun berusaha untuk membela dan menopang orang-orang Islam. Derita Yahudi, derita umat Islam, derita umat Islam, derita Yahudi. Itu kesepakatan perdamaian yang kalau kita lihat Masya Allah, ditinjau dari beberapa aktivis Islam yang mengatakan ini baroah kepada togut, tapi lihat sisi strategisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai rela berkorban dan menyerahkan pasukannya untuk membela orang Yahudi ketika orang Yahudi itu diserang oleh orang yang di luar dari Madinah. Nah, ini sudah perjanjian kesepakatan kemarin sudah yang fidan sadaqullah. Intisarinya seperti itu, perjanjian perdamaian antara Yahudi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, ternyata wataknya orang Yahudi ini ketika datang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka yakin betul bahwa dia adalah benar-benar seorang nabi dan rasul, maka inilah beberapa sikapnya orang Yahudi ini, ingin mengetes Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara ngetesnya, beberapa orang Yahudi ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mengetes dengan memberikan 4 pertanyaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kalau keempat pertanyaan ini mampu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyatakan kesepakatan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami siap untuk beriman kepada Allah dan menjadi pengikutmu wahai Muhammad, dan kami siap bersyahadat kepadamu. Itu kesepakatan awalnya orang Yahudi, baik itu Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani-Bani yang lainnya. Sepakat untuk kalau Nabi SAW berhasil menjawab 4 pertanyaan ini, mereka akan masuk Islam. Datanglah mereka di hadapan Nabi SAW dengan memberikan kesepakatan tersebut. Pertanyaan awal, ya Rasulullah, kemarin sudah saya sampaikan, ya Muhammad, kok bisa ada seorang anak menyerupai ibunya? Kok ada seorang anak atau anak kita ini bisa menyerupai ibunya? Kok bisa? Bukankah nutfah itu dari seorang laki-laki? Kenapa orang itu bisa, anak itu bisa menyerupai ibunya? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, demi Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, kata beliau, tidakkah kalian ketahui bahwa mani seorang laki-laki itu adalah putih dan kental, sementara mani seorang perempuan itu adalah cair dan warnanya kuning, dan ketika dua ini bertemu, mana yang menang, maka itulah bentuk rupa seorang anak. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis sahih. Itulah bentuk rupa seorang
anak. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Yahudi mengatakan, wa anna jawabuka sahih. Jadi bertanya, tapi setelahnya dia bilang kepada Muhammad, wahai Muhammad, jawabannya ente benar, nggak salah. Jadi jawabannya benar. Jadi bertanya, tapi pada akhirnya mereka yang membenarkan. Ya. Kemudian yang kedua, ya Muhammad, tolong jawab pertanyaan saya yang kedua. Bagaimana para nabi itu tidur? Termasuk kalau engkau ini merasa diri sebagai seorang nabi dan meyakinkan kepada kami bahwa engkau adalah seorang nabi, bagaimana sih tidurnya seorang nabi itu? Bagaimana tidurnya nabi yang diutus oleh Allah? Maka ikhwan fillah radhiyallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi sama juga, demi Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya tidurnya para nabi itu adalah hatinya, matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Mata saja yang tidur, tapi hatinya selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat satu sisi untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala di dalam Islam ini, jemaah sekalian, dalam rangka untuk mengikuti sedikit saja dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat kaifa adabun Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yanam. Bagaimana adab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an-naum, sebelum dia tidur, maka yang dia sebelum tidur itu dia introspeksi, dia muhasabah, dan setiap hari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur itu muhasabah, mengintrospeksi diri. Introspeksi diri dalam masalah apa, jemaah sekalian? Introspeksi dirinya, apa yang selama ini saya lakukan dari sejak saya bangun tidur sampai saya mau tidur lagi. Dakwah saya gimana? Penerimaan masyarakatnya gimana? Apa yang saya harus lakukan besok? Apa yang saya harus lakukan begini? Ya, sehingga masya Allah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah untuk menjadi manusia super, sebagaimana juga yang dikatakan oleh sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, janganlah kalian bercita-cita rendah, kata Umar bin Khattab. Jangan kalian bercita-cita rendah. Sungguh saya melihat orang yang bercita-cita rendah itu adalah orang yang paling malas yang pernah saya ketemu. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa iza sa'altumullah fas'alul firdaus fa innahu aulal jannah wa usatul jannah wa fawqa arsyur rahman wa minhu tufajjiru anharul jannah. Ini dikuatkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian meminta sesuatu jangan minta yang rendah-rendah. Minta surga itu minta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Jangan minta yang rendah-rendah. Ya. Ini wanfidin rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya sebelum tidur itu muhasabah. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, subhanallah, ada 3 yang harus kita jaga supaya kita ini bisa menjadi manusia yang super, manusia yang maksimal, manusia yang bisa menjadi rujukan seluruh umat, manusia yang bisa dikenang oleh Allah dan manusia yang bisa dikenang oleh seluruh para malaikat, dan bisa dikenang oleh manusia-manusia yang beriman sampai akhir zaman, namanya tidak pernah ditinggal. Kata beliau, ada sisi yang bergerak. Yang pertama adalah hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini adalah yang mendorong kita untuk berbuat jahat ini. Selalu kontrol nafsu ini. Maka Rasulullah SAW muhasabah terus. Jangan sampai apa yang dia kerjakan selama sehari itu nafsu yang selalu menyarankan dia untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, untuk berbuat maksiat. Yang kedua, hayalan. Cita-cita itu beda dengan hayalan. Bercita-cita tinggi itu adalah disesuaikan dengan usaha yang maksimal, itu orang yang bercita-cita. Tapi kalau hayal itu hayal terus tapi tidak disertai dengan usaha yang maksimal. Dan hayalan itu sifatnya adalah memuaskan hawa nafsu. Misalnya dia pingin kaya, nanti kalau saya kaya punya mobil, kemudian setelah punya mobil saya pergi makan kemana-mana, saya pingin beristri 5 dan yang misalnya, ya, pingin menikmati dunia ini.
nanti kalau bulan madu ke Eropa begini-begini. Nah, itu hayalan. Ya. Tapi kalau orang yang bercita-cita, cita-cita tinggi itu, saya ingin kaya, la hasada illa fisna sedatain. Tidak ada iri dan dengki kecuali dalam dua hal. Yang pertama, orang yang dikasih kekayaan, kemudian dengan kekayaannya dia gunakan untuk di jalan Allah. Kemudian orang yang dikasih ilmu, dengan ilmunya dia bisa berdakwah dan mengamalkan ilmunya. Bercita-cita untuk iri seperti itu boleh, hayal. Yang ketiga yang harus kita waspada adalah gerakan badan. Supaya bagaimana gerakan badan ini supaya senantiasa maksimal. Sebagaimana yang dilakukan Imam Ibn Khaldun. Imam Ibn Khaldun itu habis berzikir, habis baca kitab, merentangkan tubuhnya sejenak, kemudian dia berpikir. Setelah berpikir sebentar, timbul di dalam dirinya langsung itu ya, oh saya harus sekarang kitab, saya harus berdakwah, saya harus masukkan Islam. Jadi programnya begitu, agendanya begitu ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidurnya ketika ditanya seperti itu, tidurnya para nabi, tidurnya matanya saja yang tidur, tapi hatinya tidak pernah tidur. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam muhasabah, kemudian apa yang dilakukan? Berwudu, kemudian setelah wudu apa yang dibaca? Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, wa muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali, kemudian ditiupkan seluruh anggota tubuhnya, diusapkan kepada seluruh anggota tubuhnya, kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali ya. Ini sungguh sangat luar biasa adab-adab tidur yang contohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah. Siapa yang mengikutinya pasti sekecil apapun sunnah yang kita ikuti, ikhwan fillah nasrukumullah, akan bernilai efek positif bagi seseorang, baik dari sisi kesehatan, baik dari sisi takarrub dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan berakibat itu tanpa diteliti oleh dokter pun, tanpa diteliti oleh ahli pun, selama kita mengikuti sunnah pasti ada nilai kebaikan di dalamnya. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, bagaimana dengan Israel? Israel itu gimana? Makanan apa yang paling dia tidak suka? Makanan apa yang paling dia sukai? Kemudian yang makanan dan minuman apa yang paling dia haramkan untuk dirinya? Ya, Israel itu nama lain alias Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa? Yakub ini ya keturunan Ishak. Ishak melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya Israel karena Nabi Yakub ini senantiasa berjalan malam, menyendiri di pertengahan malam, mentadaburi amal-amalnya dia. Tadabur. Kenapa orang banyak bermaksiat? Kenapa orang banyak menyekutukan Allah? Sehingga karena dia sering keluar malam, tadabur, berkholwat dengan Allah di malam hari, sehingga Israel dikasih aliasnya Yakub ini namanya Israel, sering keluar malam ya. Sehingga namanya yang terkenal sekarang ini adalah Israel atau Bani Israel, itu anak keturunan daripada Israel ya. Makanan apa artinya yang paling disukai oleh Israel? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa Israel, Nabi Israel alaihissalam, makanan yang paling dia sukai adalah daging unta dan minuman yang paling dia sukai adalah susu unta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan ujian sakit. Kemudian dia bermohon kepada Allah dengan ujian sakit yang dia derita agar kiranya Allah menyembuhkan penyakitnya. Maka setelah disembuhkan penyakit itu, kemudian Nabi Israel atau Israel alaihissalam mengharamkan untuk dirinya, dia mengharamkan makan daging unta dan meminum susu unta untuk dirinya setelah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan itu yang makanan yang paling dia sukai, dan makanan dan minuman yang diharamkan untuk pribadi Nabi Yakub atau Nabi Israel alaihissalam. Itu Israel alaihissalam. Apa yang terjadi? Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, an-najawab sahih. Sungguh benar jawaban Muhammad. Kemudian pertanyaan yang keempat, ya Muhammad,
Siapa kalau memang engkau itu seorang nabi dan rasul? Siapa orangnya atau siapa malaikat yang datang kepada engkau untuk memberikan wahyu, untuk menyampaikan wahyu? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan wahyu itu adalah Jibril alaihi salam, sebagaimana juga Jibril datang kepada nabi-nabi yang terdahulu dari Nabi Adam sampai nabiku terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang khusus menyampaikan wahyu itu adalah Jibril alaihi salam. Kemudian orang-orang Yahudi ini bilang kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sesungguhnya Jibril itu musuh kami. Karena yang kami yakini, Jibril itu malaikat pembawa bencana, pembawa apa yang mereka yakini adalah pertumpahan darah. Itu malaikat Jibril. Seandainya bukan malaikat Jibril yang datang untuk menyampaikan wahyu kepada engkau ya Muhammad, niscaya kami akan beriman kepada engkau dan percaya kepada engkau. Tapi karena yang datang kepada engkau adalah Jibril, dan Jibril itu adalah musuh kami, kami tidak jadi beriman dan percaya kepada engkau." Nah, ini Masya Allah ya, permainan orang Yahudi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didukung dan dibela oleh umat-umat Islam pada saat itu dan para sahabatnya. Satu sisi malah orang Yahudi memberikan penghinaan yang sungguh sangat luar biasa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ketahuilah bahwa seluruh nabi yang diutus oleh Allah dari Nabi Adam sampai nabiku, sampai aku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti yang diutus kepada para nabi tersebut adalah Jibril alaihi salam. Tapi tetap wahai Muhammad, Jibril itu tetap musuh bagi kami," kata orang-orang Yahudi. "Maka kami tidak akan pernah mau percaya kepada engkau dan beriman kepada engkau." Dan ditinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kejadian ini, wa nafidin nasrakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, mengabadikan kejadian ini di dalam surat Al-Baqarah ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang terdahulu, membenarkan kitab-kitab terdahulu. Jibril itu membenarkan kitab-kitab terdahulu, dan lewat dia kitab itu diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak percaya kepada Jibril itu mengakibatkan kekafiran atau kekufuran ya. Tidak percaya kepada satu malaikat itu mengakibatkan kepada kekafiran dan kekufuran. Nah, ini ikhwanufidin nasrukullah, beberapa ayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya, di mana orang Yahudi menyatakan sikap bahwa Jibril itu adalah musuh mereka. Kemudian orang-orang Yahudi ini, yang kedua, orang-orang Yahudi ini setelah kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah, iri dan dengkinya sungguh sangat luar biasa, sehingga mereka berusaha untuk mencari celah supaya bagaimana orang Islam ini memusuhi Muhammad, dan mencari celah bagaimana Yahudi ini menutup-nutupi kenabian dan tanda-tanda kenabian daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan ikhwan fillah nasrukumullah? Ketika Mu'ad bin Jabal, kemudian sahabat yang kedua Sa'ad bin Mu'ad, kemudian yang ketiga sahabat yang satunya saya lupa, kemudian datang kepada Yahudi, bertanya kepada Yahudi, "Ya ma'syarul Yahud, ya ma'syara arbabal Yahud," wahai para pendeta-pendeta Yahudi, wahai para petinggi-petinggi Yahudi, gimana sebenarnya
tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Bukankah kalian ketika sebelum kami Islam dahulu, ketika Aus dan Khazraj bertempur, saling bermusuhan, saling berperang, kemudian kalian datang kepada kami, kemudian kalian mengatakan, sungguh di kota kalian, di Yasrib ini akan muncul seorang nabi terakhir yang kalau nabi itu datang, kami akan beriman kepada dia dan kami akan memerangi kalian. Kalau kalian, wahai suku Aus dan Khazraj, kalau kalian tidak mau beriman, kamilah yang akan membunuh dan memerangi kalian dengan nabi yang diangkat tersebut, yang diutus tersebut. Artinya apa? Jadi yang membuat perasaan takut di dalam diri Aus dan Khazraj sebelum mereka masuk Islam karena ancamannya orang-orang Yahudi ini. Jadi ketika Nabi itu datang, ketika Nabi itu diutus, malah suku Aus dan Khazraj yang pertama kali beriman. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, suku Aus dan Khazraj kemudian menyatakan keimannya pada bai'ah Aqabah kedua dan bai'ah Aqabah pertama dan bai'ah Aqabah kedua. Kenapa mereka beriman? Kami takut kalau kami tidak cepat-cepat beriman kepada engkau wahai Rasulullah, niscaya orang Yahudi akan cepat beriman kepada engkau, dan setelah itu mereka akan memerangi kami kalau kami tidak cepat beriman kepada engkau. Jadi ini kembali ditanyakan kepada orang Yahudi, gimana sikap kamu? Bagaimana sikap ente ini? Kaitannya dengan ini Nabi sudah datang, tanda-tandanya sudah jelas, dan kalian sudah mengatakan hal itu dan muncul dan menjadikan kekuasaannya di kota Yasrib, di kota Madinah. Kenapa kalian malah belum beriman? Nah, maka di sini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang membuka, yang membongkar kemunafikan yang mereka, membongkar seluruh apa yang telah mereka kerjakan pada saat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Baqarah, dan inilah yang menyebabkan turunnya surat ini dan ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. 159. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk. Sudah jelas keterangan dalam kitab Taurat tentang kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sangat jelas, dan mereka karena pusatnya orang Yahudi di Palestina dahulu ketika dikuasai oleh Romawi pada saat itu dan diusir oleh orang-orang Romawi, di bawah kekuasaan Romawi Palestina pada saat itu, sehingga mereka memilih tempat untuk berhijrah, untuk bermukim di Madinah, karena mereka tahu di dalam kitab Taurat yang mereka baca, yang mereka yakini, disitulah akan muncul seorang nabi terakhir. Tapi ketika nabi itu datang, malah mereka menyembunyikan itu, ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Nanti dilaknat orang-orang Yahudi ini karena menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwanu fi din nasrakumullah, ada alasan yang lain juga. Ada alasan orang-orang Yahudi yang kedua dan juga menjadi penyebab turunnya ayat selanjutnya, yaitu ayat di dalam surat Al-Baqarah juga. Artinya ketika ditanya oleh sesama Yahudinya, kenapa kita ini tidak percaya dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, padahal dia ini sudah terbukti tanda-tanda kenabiannya, sudah terbukti tanda kenabiannya. Maka apa jawaban orang-orang Yahudi ini? Jawaban orang-orang Yahudi, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang mulia di antara kalian, diangkat oleh kalian menjadi pemimpin bagi kalian dalam masalah urusan agama kalian. Kemudian ditanya juga oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk Mu'adz bin Jabal,
Ya ma'syar arbab al-yahud, kenapa engkau tidak percaya dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kami benar-benar yakin, jawabnya orang Yahudi, kami benar-benar yakin di dalam kitab kami bahwa Muhammad itu memang seorang nabi. Memang seorang nabi. Dan kami pernah sampaikan itu sebelum nabi ini diutus, jauh-jauh sebelum nabi diutus kami sudah sampaikan. Tapi setelah dia datang, karena kami ini adalah seorang pemimpin, seorang yang diangkat sebagai tokoh-tokoh agama di dalam kalangan orang-orang Yahudi, dan biasa di kalangan kami itu orang-orang Yahudi yang diangkat menjadi pemimpin, yang diangkat jadi ulama itu Ma'isyah artinya kehidupan mereka. Ma'isyah itu infak, rezeki mereka itu mereka tidak perlu capek-capek untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah, karena ditopang oleh masyarakat di bawahnya. Itu Yahudi. Diberikan dunia yang sungguh sangat luar biasa, hadiah apa saja dari bawahannya, dari orang-orang Yahudi kepada arbab itu sungguh sangat luar biasa. Sehingga setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, kami tidak ingin itu kehilangan. Kami tidak mau kehilangan hadiah-hadiah yang diberikan oleh bawahan-bawahan kami kepada kami. Karena kalau ini Muhammad datang, maka dia menjadi pemimpin, maka hadiah-hadiah itu akan diberikan kepada Muhammad. Kami takut kehilangan hadiah-hadiah tersebut terhadap diri kami. Nah, jadi alasan terang-terangan betul ya, takut dunianya hilang, takut diomongin oleh orang kalau ini bahaya nanti kalau kita ikut-ikutan begitu. Takut dunianya hilang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 174. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 170. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Alkitab, keterangan Alkitab Taurat tentang Nabi Muhammad SAW, dan menjualnya dengan harga yang murah. Artinya mereka berusaha menyembunyikan kenabian Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat itu karena takut ancaman dunia mereka hancur. Dunia mereka hancur, diambil alih oleh orang-orang yang beriman dan diambil alih oleh Muhammad SAW. Na'udzubillah, mungkin sehingga ada orang, masya Allah, kalau berkarakter Yahudi takut dunianya hilang sehingga tidak berani untuk menyampaikan kebenaran, tidak berani untuk menyampaikan Islam, atau takut berubah dari pemahaman yang salah ke pemahaman yang benar. Takut, aunggahi bawahan, aunggahi anggota nami, aunggahi laki-laki, hilang dunia saya tidak akan dikasih lagi infak tiap bulannya. Na'udzubillahi min, sama takut, ya, sama dengan karakter orang Yahudi ini. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh yaitu kitab dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Takut menyampaikan kebenaran, menyembunyikan kebenaran karena ada dunia yang dikasih, karena ada dunia yang diberi oleh orang lain. Takut menyampaikan kebenaran. Ketahuilah, dunia yang dia dapat sehingga menyebabkan dia menyembunyikan kebenaran, duit yang masuk, makanan dan minuman yang masuk, itu semua kata Allah an-nar, yaitu neraka. Karena satu, yaitu menyembunyikan kebenaran. Apa yang dimakan tersebut karena menjaga dunianya, neraka semua. Api neraka yang dia masukin ke dalam perutnya. Maaf jemaah sekalian, Islam sudah benar, bela Islam, bela ulama, contoh. Padahal kita orang Islam, tapi karena ada yang ngasih duit, ada yang ngasih dunia, sehingga rela dengan dunia yang secuil itu, malah kita menjadi musuh Islam, malah kita menjadi musuhnya para ulama, menjadi musuhnya umat Islam. Hati-hati dengan dunia yang ketika didapatkan dunia itu dalam rangka untuk memusuhi Islam,
dalam rangka untuk memerangi Islam dan dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin. Dunia yang pada hakikatnya itu tidak kelihatan api, pada hakikatnya api, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan membakar nanti di yaumil akhir. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, tidak diajak ngomong mereka ini. Hati-hati walaupun sedekah jemaah sekalian, hati-hati dengan urusan ini. Jangan sampai kita tercukupi dunianya anda dengan secuil itu, tapi pada akhirnya Allah akan membakar jasad kita disebabkan duit tersebut, disebabkan makanan tersebut, disebabkan secuil dunia tersebut, dan menyebabkan Allah tidak mengajak bicara kita pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, dan tidak akan menyucikan mereka. Artinya tidak akan sedikit pun menyucikan mereka pada hari kiamat. Mereka akan mendapat adab yang sangat pedih, diadab dengan adab yang sangat pedih. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan watak dan karakternya orang Yahudi. Insya Allah ini perlu dibahas lagi. Masih ada karakter dan wataknya orang Yahudi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah. Termasuk diantaranya usaha pembunuhan kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga nanti usaha utusan orang-orang Najran, Nasrani Najran, sebanyak 60 orang, 14 orangnya adalah petinggi-petinggi mereka, pemimpin mereka, alim ulamanya orang-orang Nasrani, datang berkunjung dan bertanya kepada Nabi SAW dan masuk di Masjid Nabawi pada saat itu. Masuk di Masjid Nabawi. Ya, ini dalil yang sangat jelas, sehingga nanti ada ikhtilaf para ulama bagaimana orang Nasrani, orang kafir, Yahudi atau orang Kristen masuk masjid. Nah, ini ada pembahasannya nanti ya. Nah, ini berdasarkan dalil ini nanti ini. Ikhwan fillah nasrakullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang benar datangnya dari Allah dan ada yang salah datangnya dari kami. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.